jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut protokol yang harus diikuti demi kelancaran ibadah kita. Yuk ikutan nyanyi. Pakailah masker, jangan lupa. Cucilah tangan, jangan lupa. Kalau masuk cek suhu dulu. Masuk lift jangan buru-buru. Di dalam lift jangan ngobrol. Salaman yuk dengan namaste. Bersimu tutup dengan lengan. Jangan ngobrol di ibadah ya. Saat pulang tak desakan ya. Patuhi prokesnya, patuhi prokesnya, patuhi prokesnya, demi kita bersama. Shalom, selamat pagi menjelang siang. Saudara-saudara, salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, di tengah-tengah kita ada hamba Tuhan dari PBI Jogja, yaitu Bapak Pendeta Yusuf Lembang. Saya minta berdiri. Ya, kasih aplaus saudara-saudara. Ya, puji Tuhan. Mari kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengawali ibadah raya yang kedua ini. Kita serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Bahwasanya pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, Khalik langit bumi dengan segala isinya, yang memelihara dengan kasih setianya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah ke atas saudara-saudara semua anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus sementara kita beribadah kepadanya. Amin. Shalom. Waduh, masih sepi ya. Shalom. Puji Tuhan. Apa kabarnya? Luar biasa. Luar biasa, puji Tuhan. Boleh kasih salam kanan kiri, katakan Tuhan Yesus memberkatimu. Kasih senyuman, kasih tos juga boleh. Tuhan Yesus memberkatimu. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Tuhan mengajar kita untuk selalu mengucap syukur dalam segala keadaan. Mengucap syukur, kata yang pendek, tetapi saya percaya itu sulit untuk kita lakukan. Betul ya Bapak Ibu? Mengucap syukur, apalagi kalau keadaan kita dalam keadaan yang seperti Pak Yusuf Lembang bilang tadi pagi, dalam keadaan terpuruk, dalam keadaan yang sangat susah untuk kita mengucap syukur, itu mustahil. Tetapi Tuhan mau kita untuk mengucap syukur. Dan pagi ini saya ajak untuk Bapak Ibu, kita semua mengucap syukur. Kita naikkan ucapan syukur kita kepada Dia. Karena di dalam ucapan syukur itu mujizat Tuhan dinyatakan. Amin. Kita akan naikkan pujian ini. Give thanks with a grateful heart. Haleluya Yesus. Haleluya. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. He's given Jesus Christ, His Son. Yes, Lord, thank you. With a grateful heart, Give thanks, give thanks. thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich.
bersyukur kami naikkan kepada Engkau Tuhan. Dengan hati bersyukur pada Allah yang kudus, syukur karena diberikan anaknya Yesus. Dengan hati bersyukur, hati bersyukur pada Allah yang kudus, syukur karena diberikan anaknya Yesus. Katakan dengan iman, kini yang lemah berkata ku kuat, yang lemah berkata ku kuat, yang miskin berkata ku kaya, karena perbuatannya pada kita ini. Yang lemah berkata ku kuat, yang miskin berkata ku kaya, karena perbuatannya pada kita. And now let the weak says I am strong. Let the weak says I am strong. We are strong because of you, Lord. We are strong because of you, Lord. Yes, Jesus. Because of what the Lord has done for us. And now, let the weak say I am strong. Let the poor say I am rich. Because of what the Lord has done for us. Kini yang lemah berkata ku kuat. Kami kuat Tuhan, karena Engkau memberi kekuatan kepada kami Tuhan. Amin. Amin. Perbuatannya pada kita kini. Yang lemah berkata ku kuat, yang miskin berkata ku kaya, karena perbuatannya pada kita. Syukur. Mari naikkan ucapan syukurmu. Syukur. Syukur kepadamu Tuhan. Kami naikkan syukur kami Tuhan. Oh, mari naikkan ucapan syukurmu kepada Dia. Sebab Tuhan, Tuhan yang baik, Tuhan yang mengerti engkau, Tuhan yang mengasihi engkau, Tuhan yang memberi kekuatan kepadamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, Engkau setia. Terima kasih Bapa. Oh, kami naikkan syukur kami. We give thanks to you, Lord. We give thanks to you, Lord.
mengajar kami Tuhan, menaikkan ucapan syukur kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan, kasih setiamu kekal untuk selama-lamanya Tuhan. Kebaikanmu selalu ada atas hidup kami Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan. Hari ini Tuhan, pagi ini kami mau menaikkan ucapan syukur kami Tuhan dengan segenap hati kami. Karena kami percaya Tuhan, di dalam ucapan syukur kami Tuhan, mujizat-Mu pasti dinyatakan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau masuk hadirat-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Urapi kami Tuhan, dan bertahtalah di atas puji-pujian kami. Biarlah nama-Mu saja yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua jemaat katakan sama-sama, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya, kita punya Allah yang hebat. Kasih-Nya begitu besar. Kita tepuk tangan sama-sama. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Angkat tanganmu, katakan, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, mencari memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan ini hanya untuk-Mu. Yes. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Naikkan ucapan syukur-Mu, syukurku. Lambaikan tangan-Mu dan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan ini hanya untuk-Mu. Hidup kita saat ini bukan milik kita lagi, tapi milik Tuhan. Katakan sama-sama, kasih yang begitu besar, Lebih kuat dari dosa. yes, yes, amin. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan ini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti memuji, amin, selalu menari memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan ini hanya untuk-Mu. Musik memuji Tuhan, kita tepuk tangan sama-sama. Haleluya. Naikkan syukur kita sama-sama ya. Ku naikkan syukurku, lebih sungguh-sungguh lagi. Ku naikkan syukurku. Juan dan bass. Ya, kita tepuk tangan sama-sama memuji Tuhan. Haleluya.
sama-sama ya. Katakan ya, ku takkan berhenti memuji Tuhan. Ku takkan berhenti menari, meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan ini. Jangan lebih semangat lagi. Ku takkan berhenti meninggikan namamu, menari memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan ini hanya untukmu, hidup yang kau berikan ini hanya untuk siapa? Untukmu. Beri kemuliaan buat Tuhan. Hidup kami hanya untuk Engkau Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya, Tuhan kita baik. Hidup kita bukan punya kita lagi, tetapi milik Tuhan. Kasih setianya tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan selamanya. Bapak Ibu, kadang kita mengalami masa-masa sulit. Saya teringat akan Raja Daud. Dia seorang raja yang sangat berhasil. Dia diberkati Tuhan. Tetapi ada saatnya dia mengalami satu masalah yang besar. Bahkan kadang dia merasa dia tidak mampu. Saat Raja Saul mengejar dia, ingin membunuh dia. Bahkan saat anaknya yang dia kasihi, Absalom, mengejar dia, berontak kepada dia. Dia tidak pernah kehilangan imannya kepada Tuhan. Dia tetap setia kepada Tuhan, karena dia tahu Bapaknya yang di surga adalah Bapa yang setia. Saya mau ajak Bapak Ibu untuk tutup mata sejenak, merenungkan apa yang kita alami dalam hidup kita hari-hari ini. Mungkin kita merasa lelah, mungkin kita merasa sesak, mungkin kita merasa hancur, kita merasa jatuh, kita sudah terpuruk. Tapi jangan takut, jangan putus asa, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Mari kita tutup mata sejenak, biar singer akan menyanyikan pujian ini. Kita renungkan betapa Dia, Tuhan Yesus, Bapa yang sangat baik, Bapa yang mengasihi kita. Renungkan kebaikan Tuhan. Hitung berkat-Nya satu persatu dalam hidup kita. Katakan, Tuhan, Kau baik. Tuhan, Kau baik. Renungkan, naikkan ucapan syukur-Mu. kasih-Mu melimpah. Masalahku besar, Tuhan, tapi Engkau lebih besar. Kasih-Mu menutupi semuanya, Tuhan. Ku berterima kasih. Terima kasih, Tuhan, kasih setia. Berkat-Mu hari ini yang Yesus, terima kasih. sediakan bagiku. Renungkan kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Naikkan syukurku Naikkan ucapan syukur-Mu dari dalam hatimu. buat hari Terima yang kasih, Tuhan. Kau beri. Yes, Tak Lord. habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru, selalu baru. Dia mengerti hidupmu, Dia mengerti masalahmu, Dia mengerti pergumulanmu, dan Dia menjawab semuanya dengan mujizat-Nya. Besar setiamu di sepanjang Saya
undang jemaat yang dikasihi Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Ucapan syukurmu, katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hari yang Kau beri. Kami ada sampai saat ini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Angkat tanganmu, angkat hatimu, ku naikkan syukurku. Naikkan syukurku, yes Lord, buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu Tuhan. Amin. Dengan lebih sungguh-sungguh lagi, ku naikkan syukurku kepadamu Tuhan. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu Tuhan. Besar setiamu. Besar setiamu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Haleluya Tuhan. Sungguh besar setiamu terjadi dalam hidup kami. Oleh sebab itu tak putus-putusnya kami layak untuk menaikkan sembah dan pujian kami ke hadirat-Mu. Tuhan, tiba waktunya kami untuk duduk diam di bawah otoritas firman Tuhan. Kami menyediakan hati pikiran kami terbuka untuk sabda-Mu. Berbicaralah untuk kami menangkap isi hati-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari.
Urapi hamba-Mu yang sederhana ini, biarlah Engkau sendiri berbicara kepada kami semua tanpa terkecuali. Kami persilahkan Roh Kudus menerangi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap merenungkan menangkap firman Tuhan, mari berkata, amin. Saya persilakan duduk kembali, saudaraku. Izinkan saya untuk membuka masker. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala dan majelis yang telah mempersilahkan saya untuk bisa melayani pada kesempatan ibadah 1 dan 2 pada hari ini. Puji Tuhan. Saudaraku, tadi ibadah pertama kita merenungkan bagaimana Yesus hadir di dalam kehidupan kita. Dan kalau Tuhan Yesus telah hadir dalam kehidupan kita, maka tidak ada alasan bagi kita untuk takut melangkah di dalam hidup ini. Amin, saudara. Oleh sebab itu, ibadah kedua ini kita akan belajar mengenai melangkah maju di dalam Tuhan. Mari kita buka di dalam Injil Matius pasal yang ke-14. Kita baca dan renungkan ayat yang ke-22 hingga ayat yang ke-33. Saya bacakan bagi kita semua jemaat Tuhan. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Saudaraku, cukup menarik perikop ini diceritakan bahwa ketika Yesus bersama murid-murid memulai sebuah pelayanan dan kemudian hendak melanjutkan perjalanan ke suatu tempat. Lalu Yesus menariknya pada waktu itu ketika mereka mau memulai melangkah dalam pelayanan yang akan mereka kerjakan, Yesus menyuruh murid-muridnya melangkah terlebih dahulu. Saudara bisa simak di dalam ayat yang ke-22a, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik perahu dan mendahuluinya ke seberang. Ya. Yesus tidak berangkat atau berjalan bersama-sama dengan murid-muridnya waktu itu, tetapi menyuruh muridnya untuk berangkat terlebih dahulu. Dan bukan hanya itu, saudara. Selanjutnya masih di dalam ayat 22 bagian B dan masuk ke ayat yang ke-23, Yesus juga menyuruh pulang orang-orang yang berbondong-bondong mengikuti dia waktu itu. Jadi murid-murid Yesus disuruh pergi dahulu, kemudian orang-orang yang menyertai Yesus dan juga menyertai murid-muridnya juga disuruh pulang. Ya. Dan saudara, dalam cerita yang sama, saudara bisa baca dalam Markus 6 ayat 46, bahwa disebut Yesus dan murid-muridnya berpisah sejenak, karena ketika murid-murid harus berangkat, Yesus sedang berangkat ke bukit untuk berdoa di sana. Jadi saudara, dalam perikop ini sebenarnya kondisi yang dialami oleh murid-murid Yesus untuk memulai pelayanan yang akan mereka kerjakan, keadaan yang mereka alami, murid-murid sedang berjalan sendirian. Ya, mereka disuruh berangkat dahulu, Yesus pergi berdoa ke bukit, orang-orang lain suruh pulang. Ya.
Di dalam melangkah kehidupan ini seringkali mungkin kita seperti murid-murid Yesus, saudara. Ketika melangkah di dalam kehidupan ini kita merasa mungkin, saya sendiri, saya nggak punya siapa-siapa. Mungkin kita tidak punya andalan yang bisa kita gunakan untuk berpegang atau kita sertakan untuk melangkah di dalam hidup ini. Baik itu dalam kehidupan pekerjaan kita, ya, finansial kita, kehidupan keluarga kita, pergumulan kita. Ketika kita melangkah dalam hidup ini, rasa-rasanya kita sendiri nggak punya siapa-siapa. Bahkan mungkin pasangan kita, orang tua kita, keluarga kita, nggak ada yang bisa ngerti keadaan kita. Kita seolah jalan sendiri, saudara. Demikian juga dialami oleh murid-murid Yesus pada waktu itu. Ketika hendak mereka melangkah maju dalam pekerjaan Tuhan, mereka sedang diperhadapkan perjalanan sendiri. Dan bukan hanya itu, ketika mereka melangkah di dalam kesendirian, saat mereka melangkah, saat mereka menyeberang, mereka juga menghadapi yang namanya lika-liku perjalanan. Ya. Tantangan yang dihadapi mereka apa saja, saudara? Dalam cerita yang sama, di Injil Markus juga dicatat mengenai cerita ini, saudara. Disebutkan Markus 6 ayat 47, saudara bisa cek bahwa dikatakan ketika mereka menyeberang, dicatat bahwa hari itu sudah malam. Artinya kalau hari sudah malam berarti gelap. Tentu untuk melangkah di dalam kegelapan bukanlah hal yang mudah, saudara. Ketika kita melangkah dalam hidup ini, ketika mungkin kita tidak melihat satu jalan yang dapat kita tempuh, itu tentu membuat kita gelisah, membuat kita bingung. Bahkan untuk melangkah saja kita bingung mau melangkah kemana. Ya, demikian juga dialami murid-murid, saudara. Bukan hanya ketika keadaan mulai gelap, saudara, tetap di saat kegelapan melanda perjalanan awal mereka untuk melayani, ya, mereka diombang-ambingkan gelombang. Dicatat bahwa diterpa oleh angin sakal. Saudara lihat kembali dalam Matius 14 ayat 24. Angin sakal menerpa mereka. Diombang-ambing, saudara. Sudah gelap, tidak kelihatan. Kemudian berjalan sendiri, diombang-ambingkan oleh badai. Ya. Bahkan saudara, yang lebih parah lagi, di dalam Markus 6 ayat 48 dicatat secara terang bahwa mereka telah payah mendayung perahu. Sudah sendiri, gelap, terombang-ambing, dan mereka berupaya di dalam gelombang yang besar, terpaan badai yang begitu hebat, sampai-sampai tenaga mereka habis. Tidak ada daya, tidak ada kemampuan, seolah-olah sudah pasrah saja, putus asa, hidup mereka selesai sampai di situ. Pelayanan mereka selesai sampai di situ. Ini terkadang suatu keadaan yang sempat kita alami, saudara. Ya. Saat kita melangkah sendiri, kita tidak punya siapa-siapa. Ketika kita melangkah juga, kita bingung harus melangkah kemana. Bahkan mungkin belum cukup itu, kita diterpa oleh badai kehidupan, guncangan, tantangan, kesulitan, himpitan, ya, menerpa hidup kita. Bahkan kita berjuang dengan pikiran kita berjuang dengan tenaga kita berjuang dengan segala daya yang kita miliki. Tapi seolah-olah tidak membuahkan hasil sama sekali. Ada saat Tuhan menempatkan kita, Tuhan membawa kita pada saat-saat seperti itu, saudara. Dan murid-murid menjadi teladan bagi kita saat ini. Bagaimana pengalaman rohani mereka bersama Tuhan menjadi pelajaran bagi kita saat ini. Di tengah situasi yang seperti itu, saudara, Yesus pada akhirnya datang. Dan menariknya di dalam Matius 14 ayat 25, ya, Yesus datang untuk menunjukkan kuasa dan kepeduliannya. Justru saat apa, saudara? Dicatat Yesus datang jam 3 malam. Ya. Bisa saja ya, Yesus datang ketika dini hari, ketika langit sudah mulai cerah, ya, ketika mungkin fajar sudah menyingsing, saudara. Maaf, ketika fajar sedang terbit, ya. Kenapa Tuhan Yesus tidak datang ketika langit cerah, tetapi justru datang pada waktu malam?
Ini pelajaran penting bagi kita, saudara. Kita akan bertemu dengan Tuhan, kita akan mendapatkan pertolongan Tuhan justru ketika kita mengalami kesesakan, badai. Saya percaya kalau kita berada dalam zona nyaman, ya, pasti kebanyakan dari kita kurang perlu Tuhan. Bisa kok, gampang kok. Ya. Tapi kalau kita sudah tidak berdaya, mau apa lagi yang bisa kita kerjakan? Di saat itulah Yesus datang pada malam jam 3. Di dalam kegelapan, di dalam badai, di tengah-tengah susah payah mereka yang sedang hampir berputus asa. Saya percaya bahwa kenapa Tuhan membawa kita dalam situasi-situasi sulit? Dia ingin membawa kita untuk mengerti bahwa Tuhan itu bisa datang ketika saat kita benar-benar di titik terendah dalam hidup kita. Saya percaya di dalam setiap zona terendah dalam hidup kita, Tuhan sanggup hadir di sana, saudara. Saya percaya apapun pergumulan saudara, mungkin saudara sendiri, mungkin saudara sudah susah payah, hampir berputus asa. Saya percaya masih ada Yesus yang akan datang menghampiri saya dan saudara. Dan saudara, ketika Yesus datang, ya, Yesus berusaha meyakinkan keberadaan dan kehadirannya kepada murid-murid. Dia tidak hanya datang pada waktu malam hari ketika badai datang, tetapi Yesus berusaha meyakinkan kepada murid-muridnya bahwa kehadirannya khusus bagi mereka dengan satu sapaan yang hangat. Dikatakan apa, saudara? Matius 14 ayat 27, tenanglah, aku ini, jangan takut. Saudara, ada berapa banyak kali Tuhan meyakinkan diri kita di saat kita mengalami zona terendah dalam kehidupan kita, bahwa Dia memperkenalkan dirinya, bahwa Dia menyapa kita bahwa tenanglah, ini aku, jangan takut. Ada berapa banyak justru di dalam zona terendah kehidupan kita justru mendengar sapaan Tuhan ini, saudara. Murid-murid Yesus pada waktu itu diperhadapkan situasi yang sulit. Dan saat itu juga Tuhan menyapa mereka, aku ini, jangan takut. Saudaraku, sebenarnya setiap hari Tuhan menghampiri kita dengan sapaan ini. Banyak mengatakan bahwa di dalam Alkitab, ya, 360 lebih Alkitab menyediakan ayat yang mengatakan jangan takut. Perkataan jangan takut itu sering muncul. Artinya hampir setiap hari Tuhan menyediakan sapaan ini bagi kita. Saudaraku, kita diingatkan pada kesempatan pagi siang hari ini, di dalam melangkah kehidupan kita yang mungkin saat ini penuh himpitan, kesulitan, Yesus sedang menyediakan sapaan, aku ini, jangan takut. Mungkin saudara saat ini merasa khawatir, merasa cemas, bimbang, bahkan mungkin saudara masih bergumul, entah harus melangkah seperti apa. Tapi ingatlah bahwa Tuhan selalu berkata kepada kita setiap hari melalui firman-Nya, melalui penyataannya dalam kehidupan kita, aku ini, jangan takut. Nah, masalahnya yang terjadi adalah bagaimana respon kita ketika kita berada di zona seperti ini, saudara. Murid-murid menjadi contoh bagi kita bagaimana respon mereka menghadapi saat-saat sulit yang mereka hadapi ketika mereka melangkah maju dalam hidup mereka. Di saat juga sembari Yesus selalu menyapa mereka dengan sapaan jangan takut. Ada respon yang salah dari murid-murid yang bisa kita pelajari. Yang pertama, saudara, bahwa respon mereka yaitu panik yang berlebihan. Saudara bisa baca dalam Matius 14 ayat 26 dan cerita yang sama dalam Injil Markus 6 ayat 50. Ya. Dicatat dalam Markus bahwa mereka sangat terkejut. Padahal mereka tahu seharusnya bahwa itu adalah Yesus guru mereka. Dan juga mereka dijelaskan bahwa mereka berteriak-teriak. Siapa saudara yang pernah mengalami ya kehidupan yang sulit sampai karena stresnya saudara teriak? Ya.
Jadi teriak-teriak ini menggambarkan keadaan mereka yang benar-benar sangat genting, sangat luar biasa kacau keadaan mereka, dan mereka sangat membutuhkan pertolongan. Dan bisa jadi mereka punya ketakutan yang sangat amat besar sehingga mereka berteriak-teriak. Padahal sesungguhnya Yesus sudah datang kepada mereka, memperkenalkan dirinya kepada murid-murid. Terkadang kita mengalami hal ini, saudara. Bukan mungkin kita berteriak-teriak, tapi panik yang berlebihan terkadang membuat kita menjadi semakin masuk dalam permasalahan kita yang semakin lebih sulit. Bukan kita semakin bangkit, tetapi semakin parah kita berada dalam zona terbawah dalam hidup kita. Panik berlebihan. Situasi saat ini menimbulkan kepanikan yang luar biasa di seluruh dunia. Bahkan mungkin kita sudah mulai merasa panik. Panik keekonomian kita, panik finansial kita, panik kehidupan keluarga kita, panik kebutuhan kita, panik menyekolahkan anak, panik anak akan masa depan kita ke depan. Dan ini yang dialami oleh murid-murid Yesus. Bukan hanya panik, saudara, tetapi kepanikan mereka membawa mereka kepada kesalahpahaman melihat Yesus. Markus 6 ayat 49 dikatakan bahwa mereka mengira bahwa Yesus itu hantu. Mereka mengira bahwa Yesus adalah pribadi yang lain. Mereka mengira bahwa Yesus bukan pribadi, guru, sahabat, penolong mereka lagi. Tetapi justru mereka melihat bahwa Yesus adalah pribadi yang menakutkan bagi mereka. Saudara, ini bahaya bagi kita. Ketika kita mulai salah paham kepada Tuhan kita, di dalam kita menghadapi saat-saat sulit dalam hidup kita. Kita bisa saja salah paham sama Tuhan. Kita melangkah sendiri, penuh badai goncangan, kita susah payah, hampir berputus asa, kemudian kita katakan, Tuhan, Engkau jahat. Tuhan, Engkau tidak adil. Tuhan, katanya Engkau maha kasih, tetapi di mana kasih-Mu? Tuhan, katanya Engkau maha murah, di mana kemurahan-Mu? Bisa jadi, saudara, yang dialami murid-murid ini terjadi dalam kehidupan kita. Adakah kita hari-hari ini mulai salah paham tentang pribadi Yesus dalam hidup kita, saudara? Bukan hanya itu, murid-murid juga, saudara, diliputi perasaan yang tidak sepenuh hati. Matius 14:30, ini berbicara Petrus pada waktu itu. Ketika Petrus berusaha melangkah menjangkau Yesus yang berjalan di atas air, ketika Petrus merasa ada tiupan angin, maka akhirnya dia terjatuh, dia tenggelam. Saudaraku, terkadang perasaan yang tidak sepenuh hati ini juga terjadi dalam diri kita. Oleh karena kita panik, kita salah paham sama Tuhan, kita mulai ragu-ragu sama Tuhan. Oh ya, tenane Tuhan, mana mungkin, masa bisa sih, mustahil, gak bisa, sudah selesai, sudah terlambat, dan seterusnya, saudara. Hal ini bisa terjadi dalam kehidupan kita, seperti murid-murid yang mengalaminya. Bukan hanya itu, yang paling parah adalah murid-muridnya tidak ada perubahan pengenalan dan pengalaman bersama Tuhan. Markus 6 ayat 51, mereka sangat tercengang dan bingung, tidak mengerti apa yang diperbuat Yesus. Dan dikatakan, lebih parah lagi, Markus 6 ayat 52, dikatakan bahwa mereka belum juga mengerti. Di sana dikatakan bahwa degil, artinya degil itu mereka tetap keras hati. Hati mereka masih tertutup. Padahal Yesus sudah datang menyapa mereka, datang menghampiri mereka. Menyatakan kuasa kemuliaan dan mujizatnya berjalan di atas air. Ini adalah sisi mengerikan di dalam kehidupan kekristenan, saudara. Ada banyak orang Kristen mengalami kesulitan, himpitan, penderitaan, kesesakan dalam hidupnya, panik, salah paham, menjadi bimbang, dan akhirnya tidak ada pertumbuhan rohani, tidak ada perubahan. Saudaraku, jangan sampai hal ini terjadi dalam kehidupan kita. Cukup pengalaman murid-murid Yesus pada waktu itu mengalaminya.
Saudaraku, saat-saat sulit yang kita alami saat ini, apapun itu, janganlah membuat kita menjadi demikian. Janganlah kita salah respon kepada Tuhan. Sehingga apa saudara? Yesus menegur mereka murid-murid. Matius 14:31 dikatakan, "Hai orang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Teguran ini mungkin bisa jadi kepada kita, kepada saya dan saudara. Apakah ketika kita mengaku sebagai orang percaya, tetapi justru praktek hidup kita kurang percaya, penuh kebimbangan, penuh keraguan, penuh spekulasi kepada Tuhan, penuh hitung-hitungan sama Tuhan. Saudaraku, untuk melangkah di dalam kepastian, kita harus mengalami seperti yang murid-murid alami. Apa itu saudara? Di dalam melangkah maju di dalam kepastian harus menempuh jalan ini. Yang pertama saudara, seperti Petrus, ya, Matius 14 ayat 29a, ketika Yesus berjalan di atas air, menyapa mereka, "Aku ini jangan takut." Yang pertama melangkah dalam kepastian itu harus berani melepas andalan kita. Ketika Petrus bisa sementara berjalan di atas air, apa yang dilakukan? Dia turun dari perahunya. Tentu di dalam berlayar di atas air, tentu hanya satu alat yang bisa membuat mereka mengapung selama tidak tenggelam, yaitu perahu saudara. Tetapi Petrus memberanikan diri untuk turun dari perahu itu. Dan perahu itulah satu-satunya andalan mereka untuk bertahan hidup di tengah badai, ya, di tengah air. Ya. Demikian juga saudara, untuk berjalan melangkah dalam kepastian di dalam Tuhan, kita tidak bisa menggenggam terus apa yang menjadi andalan kita di luar Tuhan. Apa yang menjadi andalan kita selama ini? Apa yang menjadi pegangan kita di luar Tuhan saat ini? Kalau Tuhan suruh kita melepaskannya, kita harus berani melepaskannya untuk mulai melangkah seperti murid-murid. Yesus mau murid-muridnya melepaskan perahu andalan mereka yang utama. Kemudian Yesus mengajak mereka, Petrus secara khusus, berjalan di dalam iman bersama Yesus. Melangkah dalam kepastian bukan hanya melepas andalan, tetapi saat sudah melepaskannya harus berani melangkah. Petrus dikatakan pada akhirnya setelah turun atas perahu, dia berjalan di atas air. Bukan hanya kita berani melepaskan apa yang menjadi andalan kita saudara, tetapi kita harus berani melangkah ke depan di dalam iman. Mungkin hari-hari ini Tuhan menyuruh Anda untuk melangkah di dalam iman. Mungkin pertaruhannya resikonya besar. Mungkin ada hal yang mungkin saudara pikirkan bahwa aku pasti rugi kalau melepaskan ini. Aku pasti berbahaya kalau melangkah terlalu berani seperti ini. Tapi saudara, kalau Tuhan Yesus yang suruh, maka kita harus melangkah di dalamnya. Sehingga ketika kita melepaskan andalan kita, berani melangkah, apa yang kita dapat saudara? Petrus pada akhirnya, Matius 14 ayat 29c dikatakan, Petrus mendapatkan Yesus. Kalau kita melepaskan andalan kita berani melangkah di dalam iman, yang kita dapatkan Tuhan Yesus. Saya rasa Tuhan Yesus cukup untuk semua di dalam kehidupan kita. Kalau kita mendapatkan Yesus, maka segala sesuatu Tuhan mampu kerjakan bagi hidup kita. Saudaraku, ketika Petrus berani melangkah, Petrus mendapatkan Yesus. Saya berharap di dalam segala keadaan kita yang sulit saat ini, saat engkau berani melangkah dalam iman, saat ini saudara mendapatkan Yesus yang segalanya bagi hidup saudara. Dan saudaraku, akibat konsekuensi yang luar biasa ketika kita melangkah maju di dalam iman, ya, melangkah dan mendapatkan Yesus,
Hasil bagi orang yang berani melangkah maju dengan iman, yang pertama, hidupnya ditolong dan ditopang oleh Tuhan. Saudara baca dalam Matius 14 ayat 31a, ya. Ketika Petrus akhirnya ketika berjalan di atas air, dia mendengar tiupan angin kemudian dia terjatuh. Apa yang terjadi? Tuhan memperhitungkan langkah imannya meninggalkan perahu dan berjalan di atas air. Akhirnya Yesus mengulurkan tangannya. Bukan hanya mengulurkan tangannya, tetapi Yesus dikatakan apa saudara? Memegang dia. Saya percaya bukan tangannya dipegang, tapi juga dia angkat, kemudian badannya digapai oleh Yesus. Saudara, saya mau yakinkan kepada kita semuanya, orang yang berjalan di dalam iman, berani melangkah maju di dalam Tuhan, hidupnya sepenuhnya akan ditolong dan ditopang oleh Tuhan. Amin. Mari saudara, kalau kita mau ditolong, ditopang hidupnya oleh Tuhan, kita serahkan semua sama Tuhan. Berjalan yakin di dalam Tuhan. Dan hasil yang berikutnya adalah, kalau kita berjalan melangkah dengan iman di dalam Tuhan, ada ketenangan saudara. Markus 6 ayat 51, cerita yang sama, dikatakan bahwa lalu Yesus naik ke perahu dan angin pun redalah. Tatkala Tuhan ada di sisi kita, mengulurkan tangan dan memegang kita, maka ada ketenangan. Mungkin masalahnya memang masih belum beres saudara, tapi paling tidak ada ketenangan, ada kekuatan, ada keberanian, ada damai sejahtera yang Tuhan berikan. Saya percaya jikalau ada Yesus dalam hidup kita, meskipun badai silih berganti menghantam kita, kita tetap diberikan ketenangan oleh Tuhan. Tidak panik lagi. Dan kemudian yang menarik adalah orang berjalan dalam Tuhan dengan iman, tersedia mujizat baginya. Saudara baca dalam Yohanes 6 ayat 21, ini menarik. Hanya dicatat oleh Yohanes saudara. Ketika akhirnya murid-murid Petrus sudah naik, melihat bahwa itu benar Yesus yang sedang berjalan di atas air. Kemudian pada puncaknya murid-murid hendak mengangkat, membawa Yesus, memasukkan ke dalam perahu. Karena mereka sudah tahu bahwa mereka bukan mengira lagi Tuhan Yesus hantu, tapi mengira bahwa memang itu adalah Yesus. Maka dari itu berusaha menarik Yesus, membawa masuk ke dalam perahu. Yohanes mencatat saat Yesus hendak mereka angkat, dibawa ke perahu, dikatakan apa saudara? Tiba-tiba perahu mereka serombongan sudah tiba di pinggir pantai. Luar biasa saudara. Gak perlu mendayung lagi, gak perlu menggunakan angin untuk berlabuh ke tepi pantai. Seketika ketika Yesus hendak dimasukkan dalam perahu mereka, mereka sudah sampai di tepi pantai. Saudaraku, hidup berserah, mengandalkan, melangkah di dalam iman sepenuhnya di dalam Tuhan akan membawa kita kepada mujizat. Sehingga kita satu titik takjub sama Tuhan. Oh, kok tiba-tiba selesai ya masalahnya. Tiba-tiba kok bisa ya melewati pergumulan sedemikian luar biasa berat yang besar. Saudara, itu mujizat. Saya percaya ketika saudara mengandalkan Tuhan, berjalan di dalam iman, Tuhan akan menyatakan mujizat-mujizatnya dalam hidup kita semuanya. Entah engkau di dalam sekolah, entah engkau di dalam pekerjaan, karir, dalam usaha, kehidupan rumah tangga, apapun itu, asal saja kita mengandalkan Tuhan, berani melangkah di dalam iman bersama Dia, ada mujizat tersedia bagi saya dan saudara. Dan yang terakhir, inti, puncak dari segala sesuatunya, nama Tuhan dipermuliakan. Matius 14 ayat 33, dan orang-orang yang ada di perahu itu menyembah Dia. Ujung-ujungnya kembali nama Tuhan dipermuliakan. Saudaraku, apakah aku siap melangkah dengan penuh keberanian dan penuh iman di usia 68 tahun ini? Saya percaya memang ada pergumulan, tantangan selalu Tuhan perhadapkan. Tapi saya percaya, mari melangkah maju dengan berani, penuh iman. Maka kita akan sampai kepada tujuan
pada puncak kemenangan dan kemuliaan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Bukan hanya gereja kita, setiap saudara jemaat Tuhan melangkah di dalam Tuhan dengan berani. Mari melangkah maju terus. Ada Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus menyatakan kemuliaannya bagi saya dan saudara. Terpujilah Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk penugahan firman Tuhan yang kami terima saat ini. Mungkin kami datang ke tempat ini diwarnai kebimbangan, hati kami datang penuh keraguan ataupun penuh kekhawatiran. Tapi kami mau tetapkan hati ketika telah menerima firman-Mu. Kami mau berani melangkah di dalam Tuhan. Kami mau melangkah maju bersama Engkau. Kami percaya Engkau ada bagi kami dan terus mencapa kami bahwa aku ini jangan takut. Ya Tuhan, ini kami siap melangkah di dalam kehidupan kami. Hari ini, nanti, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu. Haleluya. Amin. Saya persilahkan kepada Ada beberapa pengumuman yang akan disampaikan, tetapi tak lupa kami menyampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Muda Yusuf Lempang yang sudah memberkati kita dalam pelayanan firman Tuhan di ibadah raya 1 pagi tadi dan siang hari ini. Kiranya Tuhan terus akan menyertai, memperlengkapi pelayanan hambanya ini dengan kuasa dari Tuhan. Amin. Ya, ada beberapa hal yang ingin ditekankan dalam warta jemaat. Yang pertama, kami ingin menyambut untuk kedua saudara kita yang menyatakan diri menjadi anggota jemaat GIA Kudus, yaitu Saudara Yosep Ong Yosi Setiawan dan Saudari Chan Grafira Oktarian Santoso. Kalau kedua saudara-saudari ini hadir, mohon kesediaannya untuk bangkit berdiri, untuk kami kenal. Silakan bangkit berdiri. Di manakah dirimu? Di atas, di bawah, kanan, kiri? Ya, tolong dilacak. Oh, tidak ada. Ya, kedua saudara ini menyatakan ingin bergabung dengan keluarga besar Gereja Isa Al-Masih Kudus. Dan dengan ini dinyatakan sejak hari ini saudara kita, saudara Yosep dan saudara Chan Grafira telah resmi menjadi anggota jemaat Gereja Isa Al-Masih Kudus. Selamat bergabung, Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya, apabila ada di antara Bapak Ibu Saudara sekalian ada yang baru pertama kali hadir dalam ibadah di tempat ini, silahkan bangkit berdiri. Ya, selain kedua saudara kita tadi ada satu. Oke, berikan tepuk tangan dong. Oke, welcome, selamat datang, selamat bergabung, selamat beribadah. Tetap berdiri. Ada kejutan di belakang saudara. Kok lewat belakang toh Bu? Iya. Ya. Ada lagi yang lain yang di balkon? Oh iya. Stok lama. Ya. Akan diurusi oleh majelis. Ada beberapa hal yang ingin disampaikan. Yang pertama, ditekankan sekali lagi apabila ada di antara saudara-saudara sekalian yang merencanakan untuk menikah di tahun ini, segera saudara mendaftarkan diri kepada Bapak Gembala untuk diadakan kelas bimbingan pranikah atau katekisasi pranikah yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala. Segera saja
dan penuhi beberapa persyaratan yang ada. Itu. Kemudian dukung dalam doa untuk ke-18 saudara kita yang tanggal 10 Agustus nanti akan melakukan baptisan air. Kiranya diperteguh iman mereka dengan baptisan ini dan seluruh rangkaian acara baptisan ini dapat berjalan di dalam pertolongan Tuhan semata. Untuk 18 saudara kita tanggal 10 Agustus hari Rabu jam 4 sore. Ya, itu saja yang dapat disampaikan. Terima kasih untuk perhatian. Oh ya, jangan lupa minggu depan ibadah disertai dengan perjamuan suci atau perjamuan Tuhan. Jangan lupa untuk mempersiapkan diri untuk hadir dan menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Ya, selanjutnya kami ingin berdoa untuk saudara-saudara yang berulang tahun dari tanggal 25 Juli sampai hari ini 31 Juli. Apabila ada di antara saudara sekalian yang berulang tahun, silakan bangga. Iya, ada Ibu Yuli, ada Ibu siapa? Lali aku. Buka sidik dah. Bu Ani. Ada lagi? Iya, yang merasa berulang tahun tapi belum sempat didoakan atau saudara bolos ibadah. Nah, silakan bangkit berdiri. Jangan sungkan-sungkan. Ada? Berarti sebelum-sebelumnya. Jadi mulai tanggal 1 Juli. Sampai hari ini yang belum sempat didoakan. Saudara tetap dapat jatah seperti yang lain, didoakan. Dan dapat kenang-kenangan. Ada? Tidak ada? Ya, tidak ada yang ngaku? Oke, sekarang kita berdoa untuk yang berulang tahun dalam beberapa pekan kemarin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih. Kami sungguh bersyukur kepada Engkau untuk pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Engkau sertai perjalanan hidup kami sampai hari ini. Tentunya bukan semata-mata karena kekuatan kami, kelebihan kami, harta kekayaan kami, tetapi semua oleh karena anugerah, kasih setia, rahmat, kasih sayang Tuhan dalam hidup kami. Dan tentunya Engkau punya mau untuk kami boleh lakukan sesuai kehendak dan rencanamu, sementara Engkau beri kesempatan kepada kami untuk dapat menikmati hidup sampai hari ini. Oleh sebab itu, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun, dimanapun mereka berada, yang saat ini berada di tempat kudus ini di bait Allah, maupun mengikuti ibadah secara online. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk terulur memberkati anak-anak-Mu, melawat mereka, bahkan Engkau hadir di tengah-tengah kami untuk menyatakan berkat-Mu yang spesial di hari spesial mereka. Saudaraku yang berulang tahun, Tuhan memberkati engkau. Tuhan mengaruniakan kepadamu karunia untuk dapat menikmati berkat-berkat pemeliharaan Tuhan yang Tuhan sediakan dalam hidupmu. Memberkati pekerjaanmu, usahamu, pergumulanmu, pelayananmu, apapun yang engkau lakukan di dalam Tuhan. Tuhan buat berhasil dan nama Tuhan semata yang ditinggikan dan diagungkan. Dilimpahi kesehatan, stamina prima untuk dapat menikmati pertolongan dan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Kiranya kasih Allah, damai sejahtera surgawi itu akan dilimpahkan dalam hidupmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Tak lupa Tuhan, kami berdoa saat ini untuk saudara-saudara kami yang saat ini berbaring lemah tubuh oleh karena sakit dimanapun mereka berada. Tangan Tuhan juga tidak kurang panjang untuk melawat anak-anak-Mu ini, menyatakan pertolongan-Mu sesuai dengan iman percaya mereka kepada Engkau Tuhan. Bangkitkan imannya, teguhkan keyakinannya untuk terus berharap hanya kepada Tuhan. Karena Engkau yang sanggup memulihkan, menyembuhkan, menguatkan saudara-saudara kami yang saat ini lemah tubuh maupun sakit dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, Tuhan memberkati kami semuanya. Karena kami naikkan seluruh doa syukur kami ini
hanya di dalam satu nama yang kami agungkan dan kami tinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati waktu selanjutnya. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Mari kita akan sama-sama bangkit berdiri dan kita akan mengakhiri ibadah raya yang kedua ini. Sungguh kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, kalau porsi berkat yang sama dalam ibadah yang pertama dan yang kedua ini Engkau sudah berikan kepada kami. Kami bisa merasakan kasih, kuasa dan pertolongan-Mu. Engkau sudah pakai hamba-Mu menjadi saluran berkat dari Tuhan untuk kami semua. Kami rindu Tuhan, akan Engkau pakai hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat kepada jemaat yang dilayani di TPI Yogyakarta. Kami rindu Tuhan, agar kami semua bisa disegarkan akan iman kami oleh firman yang sudah kami terima pada hari ini. Sebagaimana Engkau sudah memimpin dan menyertai hamba-Mu sampai di tempat ini dan boleh menjadi berkat bagi kami semua, maka kami rindu Tuhan, Engkau urapi hamba-Mu agar supaya hamba-Mu ini boleh menjadi berkat bagi jemaat yang dilayani. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan hamba-Mu apabila sebentar akan meninggalkan kami untuk kembali ke Yogyakarta. Sebagaimana Engkau sudah memimpin dan menyertai hamba-Mu, maka kami ingin juga Engkau sendiri yang akan memimpin dan menyertai hamba-Mu sampai ke Yogyakarta dengan tidak kekurangan suatu apapun juga. Terima kasih Tuhan. Hari ini juga kami boleh menyerahkan persembahan yang diberikan oleh anak-anak-Mu pada saat ini. Karena kami sadar bahwa semua itu asalnya berkat-berkat yang Kau limpahkan kepada jemaat Tuhan di tempat ini. Oleh karena itu kuduskan persembahan kami agar supaya berguna bagi kelancaran pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain untuk pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia dan rahmat dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus akan tetap tinggal dan menyertai di dalam kehidupan saudara semua, mulai siang hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Dibebaskan, dibangkitkan hidup
Puji Tuhan. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Cuan on bass.